Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan bisa berjumpa kembali di channel Ilmu Zikir. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya, banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. 1. Merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. 2. Melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. 3. Wanita jahsariyah. Wanita jahsariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anha menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap jahsari, yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jahsari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawas, yang banyak makan lagi pelit? Beliau menjawab, yaitu yang gemuk berlebihan. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang jahsari, sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawas yang banyak makan dan pelit.
sahab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam, serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan, seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih, ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. 5. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya, apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita, seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. 6. Syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. 7. Jawasa. Wanita jawasa atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amir radhiyallahu an dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bahil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa durhaka, lalu mereka durhaka. Hadis riwayat Ahmad. 8. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah syarsyarun, orang yang banyak omong, mutasyaddiqun, yang membual dan berbicara seenaknya, dan mutafayyikun, para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu syarsyarun dan mutasyaddiqun, tapi mutafayyikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah SAW berjawab, mereka adalah orang yang sombong, angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertaubatlah, semoga kita terhindar dari sifat itu. 9. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja
wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Kalau ada yang salah, datangnya dari hamba yang bodoh. Semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar, semata-mata hanya darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.